Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah biografi berjudul Mengenal R.A. Kartini. Kelompok kami terdiri dari Fatimah Zahra Firman dan Olivinaura Ihsan dari kelas 10E11. R.A. Kartini mempunyai nama lengkap Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat. Ia lahir pada tanggal 21 April 1879 di Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat yang merupakan seorang bupati Jepara kala itu. Ibunya bernama Mas Ajeng Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru agama di Telulawer, Jepara. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara, yang mana keluarganya merupakan keturunan bangsawan. Oleh karena itu, gelar Raden Ajeng disematkan kepadanya. Lahir dari keluarga yang berpengaruh membuat R.A. Kartini memperoleh pendidikan yang baik. Berbeda dengan kebanyakan anak pribumi saat itu, Kartini berkesempatan untuk bersekolah di Europees Lager School atau yang disingkat ILS. Ini merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi orang Belanda dan bangsawan Jawa atau orang Jawa yang kaya. Di ILS, Kartini belajar bahasa Belanda. Sejak kecil, Kartini dikenal cerdas dan punya rasa ingin tahu yang besar, terutama soal ilmu pengetahuan. Akan tetapi, setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena harus dipingit. Kebiasaan dan adat kala itu, wanita yang mempunyai umur yang cukup harus tinggal di rumah dan dipingit. R.A. Kartini lalu terpaksa memendam keinginan untuk bersekolah tinggi. Untuk mengisi waktu luangnya karena dipingit, R.A. Kartini lantas gemar untuk membaca. Ia juga banyak membaca buku, surat kabar, serta majalah Eropa. Dengan banyak membaca, pemikiran Kartini pun semakin luas. Kartini mulai membandingkan keadaan wanita Barat dan wanita Indonesia. Selain membaca, R.A. Kartini juga gemar menulis. Tulisan R.A. Kartini pernah dimuat oleh De Hollands Lely, sebuah majalah terbitan Belanda. Bahkan beliau pernah mendapatkan beasiswa dari pemerintah Belanda karena tulisan-tulisan hebatnya. Sejak itulah R.A. Kartini mulai tertarik untuk memajukan perempuan pribumi, karena di masa itu perempuan pribumi tertinggal jauh dan memiliki status sosial yang rendah. Menurutnya, perempuan pribumi harus mendapatkan kesetaraan, persamaan, dan kebebasan. Beliau ingin memajukan wanita Indonesia. Untuk itu, beliau mendirikan sekolah bagi para gadis-gadis di Jepara. Muridnya hanya berjumlah 9 orang yang terdiri dari kerabat atau keluarga. Menurut R.A. Kartini, seorang wanita perlu memperoleh persamaan-persamaan, kebebasan, otonomi, serta kesetaraan hukum. Selain pendidikan, Kartini juga menaruh perhatian pada masalah sosial yang terjadi. Cita-cita mulia R.A. Kartini adalah ia ingin melihat perempuan pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti halnya sekarang ini. Selain itu, ia juga mengharapkan persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Hal ini disampaikannya dalam surat untuk teman-temannya di Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon, sahabat yang banyak mendukungnya. Pada tahun 1903, Kartini menikah dengan KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat yang merupakan Bupati Rembang saat itu. Karena sudah menikah, gelar Raden Ajeng yang dimiliki Kartini berubah menjadi Raden Ayu. Meskipun sudah menjadi seorang istri, Kartini tetap ingin memperjuangkan keinginannya. Suami Kartini mendukung dan memberikan kebebasan terhadap cita-citanya. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan mendirikan sekolah wanita di timur pintu gerbang perkantoran Rembang. Dari pernikahannya, Kartini dianugerahi satu orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 13 September 1904 dan diberi nama Susalit Jojo Adiningrat. Namun yang menyedihkan, selang beberapa hari pasca melahirkan, Kartini tutup usia pada tanggal 17 September 1904. Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Beliau dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Sepeninggal R.A. Kartini, J.H. Abendanon sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda mulai mengumpulkan surat-surat yang ditulis oleh R.A. Kartini. Dari sana disusunlah buku yang berjudul Door Duisternis tot Licht dan diterjemahkan dengan judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya yang terbit pada tahun 1911. Buku tersebut dicetak sebanyak 5 kali dan pada cetakan kelima disertakan semua surat-surat yang ditulis oleh Kartini. Melalui publikasi pemikirannya tersebut,
R.A. Kartini mulai banyak dikenal. Pemikiran-pemikiran Kartini pun mulai mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. Pemikiran-pemikiran Kartini yang tertuang dalam surat-suratnya juga menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh kebangkitan nasional Indonesia, antara lain W.R. Supratman yang menciptakan lagu berjudul Ibu Kita Kartini. Pada tahun 1912, berdirilah Sekolah Kartini oleh Yayasan Kartini. Sekolah ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, salah satu tokoh politik etis saat itu. Awalnya, Sekolah Kartini hanya didirikan di Semarang, tapi kemudian berdiri juga di Surabaya, Yogyakarta, Madiun, Malang, dan daerah lainnya. Pada 2 Mei 1964, Soekarno mengeluarkan Surat Keputusan Presiden nomor 108 tahun 1964 yang berisi ketetapan bahwa Kartini adalah pahlawan kemerdekaan nasional. Soekarno juga menetapkan 21 April sebagai Hari Kartini yang kita peringati setiap tahunnya sampai sekarang.